Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Sebelumnya nama saya Rafael Japenda Sandi. Saya Zafran Cologa. Saya Muhammad Kini Al-Gamali. Saya Brilian Sondang Surasi Tambah. Hari ini kami akan membawakan podcast tentang AI bioinformatika dalam dunia kesehatan. Kami memilih topik ini karena kami merasa isu ini semakin sering kita temui dan penting untuk kita pahami lebih dalam. Dalam podcast kali ini, kami akan membahas mulai latar belakang masalah, penyebab utama, dampak yang muncul, sampai beberapa contoh kasus yang relevan dengan kehidupan kita yang sekarang. Saya berharap penjelasan yang kami sampaikan nantinya bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu kita melihat topik ini dari sudut pandang yang lebih luas. Kami sudah menyusun materi ini secara sederhana dan terstruktur supaya mudah diikuti. Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak hingga akhir karena ada beberapa poin inti yang menurut saya cukup penting untuk diperhatikan. Kalau begitu, mari kita mulai masuk ke pembahasan pertama. Jadi mari kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih bioinformatika itu? Bioinformatika itu adalah bidang yang menggabungkan biologi, komputer, matematika, statistika untuk memahami data biologis. Kalau zaman dulu peneliti bekerja dengan data kecil. Sekarang dataset biologi ukurannya bisa mencapai terabyte hingga petabyte. Contohnya data genom manusia, ekspresi gen, data proteomik, mikrobioma, dan data penyakit yang terhubung satu sama lain. Nah, kenapa butuh komputer? Karena tubuh manusia itu rumit. Satu sel saja mempunyai ribuan proses biologis yang terjadi bersamaan. Menggunakan komputer memungkinkan kita memahami pola-pola yang terlalu kompleks untuk manusia lihat. Nah, sekarang kita masuk ke peran AI. AI membuat proses analisis jadi lebih cepat, lebih detail, lebih akurat. Kalau dulu, penelitian perlu waktu lama untuk memprediksi perilaku molekul. Sekarang, banyak hal bisa disimulasikan di komputer hanya dalam beberapa jam. Nah, contoh paling fenomenal tentu AlphaFold, sistem AI yang bisa memprediksi struktur protein dengan akurasi secara eksperimen lab. Hal yang dulu butuh bertahun-tahun penelitian sekarang bisa diselesaikan lebih cepat dari waktu yang kita butuhkan untuk membuat kopi. Nah, selain itu, secara global AI dipakai untuk yang pertama, mendeteksi mutasi genetik berbahaya. Yang kedua, memahami bagaimana virus berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, memprediksi penyebaran penyakit menular. Dan yang terakhir, merancang terapi melalui simulasi komputer sebelum diuji coba di laboratorium. Nah, dengan AI, penelitian biologi bukan cuma soal mikroskop lagi, tapi juga soal algoritma, data, dan kecerdasan mesin yang membantu manusia menemukan jawaban yang sebelumnya dianggap mustahil. Nah, masuk ke segmen kedua, AI di kesehatan umum. Sekarang kita bergeser ke sebuah pertanyaan yang besar. AI itu ngaruh nggak sih ke kehidupan sehari-hari kita? Jawabannya, pengaruh besar banget, terutama di dunia kesehatan. Kita bahas AI dalam diagnosis medis. AI sudah banyak dipakai untuk membaca gambar medis seperti CT scan, MRI, dan foto ronsen dan USG. Teknologi deep learning bisa menemukan kelainan kecil yang bahkan kadang tidak terlihat oleh mata manusia. Misalnya, mendeteksi nodul kecil pada paru-paru, memeriksa mikroklasifikasi
yang jadi tanda awal mula kanker payudara, mendeteksi stroke dalam hitungan detik. Ini bukan cuma mempercepat proses, tapi juga mengurangi risiko kesehatan diagnosis. Selanjutnya, AI berperan dalam personal kesehatan personal. Setiap orang punya gen, gaya hidup, dan kondisi tubuh yang berbeda-beda. Karena itu, obat yang cocok bagi satu orang belum tentu cocok bagi orang lain. Dan AI membantu dokter memprediksi obat mana yang paling cocok, dosis, dan resiko efek samping yang mungkin terjadi. Di bidang penemuan obat, AI benar-benar membawa revolusi. Bayangkan, AI bisa memfilterisasi jutaan molekul potensial hanya dalam beberapa jam, lalu memilih kandidat terbaik untuk dikembangkan menjadi obat. Proses panjang bertahun-tahun bisa dipersingkat drastis, membuat penemuan obat untuk penyakit langka menjadi lebih mudah. Contoh yang paling menarik, AI membantu mempersingkat diagnosis penyakit langka dari 7 tahun menjadi hanya beberapa bulan. Ini berarti banyak pasien akhirnya punya kesempatan untuk mendapatkan pengobatan lebih cepat. Telemedicine juga ikut berubah. AI sudah membantu telekonsultasi lewat chatbot kesehatan, sistem pemantauan jarak jauh, analisis data dari smartwatch atau alat wearable, dan triase otomatis sebelum pasien bertemu dengan dokter. Yang dulu harus ke rumah sakit untuk cek keluhan kecil, sekarang bisa lewat teknologi di rumah. Intinya, AI membuat layanan kesehatan jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih efisien, baik untuk pasien maupun tenaga medis. Oke, sekarang kita masuk ke segmen ketiga. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Mungkin banyak yang berpikir AI mungkin banyak di kesehatan, itu cuma ada di luar negeri. Tapi kenyataannya, beberapa rumah sakit di Indonesia sudah mulai mengadopsi teknologi ini secara serius. Yang pertama adalah RSUI, Rumah Sakit Universitas Indonesia. RSUI punya program yang sangat menarik bernama RSUI Telmon AI yang memanfaatkan LOMD, yaitu Internet of Medical Things. Pasien bisa dipantau dari jauh, dan jika ada tanda vital yang tidak normal, sistem langsung mengirimkan sinyal ke dokter atau perawat yang lagi bertugas. Selain itu, RSUI juga memanfaatkan AI untuk analisis radiologi otomatis, sistem pendukung keputusan klinis, integrasi data pasien di dalam sistem digital, dan kolaborasi internasional untuk penelitian diabetes. Yang kedua, ada RSUB, Rumah Sakit Universitas Brawijaya. RSUB mengembangkan sistem berbasis AI untuk prediksi beban kerja unit gawat darurat, manajemen data rawat inap, penelitian berbasis data besar, dan identifikasi pola kesehatan masyarakat. Hal yang cukup menarik adalah upaya RSUB untuk mendukung program nasional pengurangan stunting melalui pemantauan digital. Data pertumbuhan anak dikumpulkan dan dianalisis dengan AI untuk mendeteksi risiko lebih cepat. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa dibilang dengan membangun fondasi smart hospital, dan kalau ke depannya makin banyak rumah sakit bergabung, maka kualitas pelayanan kesehatan bisa meningkatkan signifikan bahkan di daerah. Masuk ke segmen 4. Di bagian ini kami mencoba melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas, bukan hanya dari apa yang terlihat di permukaan,
tetapi juga dari hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Banyak orang seringkali melihat hanya pada dampaknya saja, tanpa benar-benar memahami bagaimana proses bisa terjadi atau faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi. Padahal, kalau kita telusuri lebih dalam, isu ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Ada dinamika manusia, kebiasaan, lingkungan, bahkan pola pikir yang ikut berperan. Untuk dalam kasus ini tentu ada manfaat, tantangan, dan masa depan AI bagi bidang kesehatan. Kita mulai dari manfaatnya. AI membawa banyak sekali keuntungan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, AI mendiagnosis lebih cepat. Jadi pasien bisa langsung mendapat tindakan tanpa menunggu lama. Yang kedua, akurasi AI lebih tinggi untuk mengurangi resiko human error. Yang ketiga, ada pengobatan secara personal. Jadi setiap pasien mendapat terapi yang paling cocok. Yang keempat, ada efisiensi tenaga medis. Jadi dokter tidak perlu tenggelam dalam pekerjaan administratif. Yang kelima, ada penghematan biaya jangka panjang. AI itu teknologi yang mahal, tapi itu mahal di awal. Dampak efisiensinya sangat besar, yang tentu sangat membantu. Nah, di balik manfaat itu pasti ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah privasi dan keamanan data. Data kesehatan itu termasuk data yang sangat sensitif. Jadi jika bocor, dampaknya sangat besar sekali. Indonesia masih membutuhkan regulasi yang ketat dan standar keamanan yang tinggi. Yang kedua ada akuntabilitas model AI. Jika AI salah prediksi, siapa yang bakal bertanggung jawab? Dokter, rumah sakit, atau malah pembuat AI? Nah, hal-hal seperti ini masih butuh aturan hukum yang jelas. Yang ketiga ada ketimpangan teknologi. Kota besar mungkin lebih cepat mengadopsi AI, tapi daerah yang terpencil perlu dukungan infrastruktur agar tidak tertinggal. Lalu bagaimana dengan masa depan? AI diprediksi akan memegang peran kunci dalam, seperti pengembangan obat, pembuatan vaksin secara otomatis, prediksi penyakit kronis bertahun-tahun sebelum muncul, hingga asisten AI pribadi yang bisa memantau kesehatan kita selama 24 jam dalam sehari. Mungkin 10-20 tahun lagi, rumah sakit akan punya sistem AI yang memprediksi apakah seseorang akan mengalami penyakit tertentu berdasarkan pola hidup mereka dan genetika mereka. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa AI tidak hanya menjadi alat bantu, tapi dia jadi fondasi baru dalam inovasi kesehatan dunia. Dan Indonesia punya peluang besar untuk ikut di dalamnya kalau kita terus berinvestasi dalam riset dan teknologi. Baik, sepertinya itu saja dari kami tentang bagaimana artificial intelligence atau AI dalam kesehatan membawa perubahan besar dalam dunia kesehatan, mulai dari bioinformatika, diagnosis medis, penelitian obat, sampai penerapannya di rumah sakit besar Indonesia seperti Rumah Sakit Universitas Indonesia dan juga Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Dari semua yang sudah kami bahas, tentu sangat jelas AI bukan sekedar teknologi yang canggih, tapi sebuah alat yang benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, seperti mempercepat penelitian, membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan membantu dokter untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Namun, kita juga harus ingat bahwa perkembangan ini tetap membutuhkan regulasi, keamanan data yang kuat, dan pemanfaatan yang etis. Semoga
podcast kami ini bisa membuka wawasan sedikit tentang betapa luasnya dan pentingnya peran AI dalam masa depan dan kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton. Oke. Assalamualaikum.